Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, perkenalkan dulu ya. Saya namanya Suheri, keseharian dipanggil Heri. Nah, saya setiap harinya beraktivitas mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Tepatnya nanti di program studi ilmu pemerintahan. Nah, hari ini kami datang ke sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Pinang ya. Dalam rangka apa? Kami ingin bersilaturahmi dengan adik-adik semua, terus ingin memperkenalkan juga mengenai kampus kami yaitu Stisipol Raja Haji. Walaupun mungkin dari beberapa adik-adik semua yang ada di sini sudah pernah tahu tentang Stisipol ya, tapi kami ingin menjelaskan ada informasi-informasi yang baik mungkin, yang mungkin nanti adik-adik bisa bawa pulang, bisa nanti diskusi dengan keluarganya mengenai kampus kami ini. Nah, kampus ini berdirinya sejak tahun 1999. Jadi udah lama banget ya. Adik-adik udah lahir belum? Belum ya? Iya, tahun 99 kita sudah berdiri. Program studinya ada 3. Pertama, administrasi publik. Dulu pernah dikenal dengan sebutannya ilmu administrasi negara. Diubah menjadi administrasi publik. Lalu prodi kedua ada ilmu pemerintahan, dan yang ketiga ada prodi sosiologi. Nah, alamatnya kampus ini yaitu di Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 48 Tanjung Pinang. Adik-adik semuanya, 3 prodi ini sudah terakreditasi B. Nah, kenapa saya informasikan sudah terakreditasi ini? Karena kalau adik-adik biasanya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, selain lihat jurusannya, kampusnya tentu akreditasi. Nah, alhamdulillah ketiga program studinya di kampus Stisipol ini, baik itu administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan sosiologi, semuanya sudah terakreditasi B. Jadi kalau adik-adik kuliahnya di Stisipol, nggak ragu lagi karena kita sudah terakreditasi. Nah, ada banyak hal nanti, silakan ada kakak-kakaknya bagikan brosur juga sambil dibaca. Jadi apa yang saya sampaikan juga sebenarnya sudah ada di dalam brosur. Jalur masuk di kampus kita itu ada 3. Nah, adik-adik semua, jalur masuknya itu ada 3. Jadi yang pertama jalur reguler. Jadi reguler ini artinya jalur biasa. Kalau adik-adik kuliah di Stisipol, nanti prosesnya seperti biasa, mendaftar, bayar formulir, terus bayar daftar ulang. Biaya daftar ulangnya juga tertera di situ di brosur. Nah, yang kedua ada jalur beasiswa KIP kuliah. Nah, di sekolah ada yang dapat KIP nggak di sini? Siapa yuk yang dapat KIP? Nah, kabar baiknya di Stisipol, walaupun kampus swasta, di Stisipol juga menyelenggarakan perkuliahan dengan jalur KIP kuliah. Bukan swasta yang bayar, tapi memang sama dengan adik-adik semuanya, dari kementerian yang membayarnya nanti. Prosesnya sama seperti negeri, ada seleksi dan lain sebagainya. Tentu kuotanya terbatas. Tadi saya dari SMA 7, di sana ada 9 orang yang mendaftar. Nah, nanti di hari Jumat, kawan-kawan kita dari SMA 2, 6 orang yang akan ikut seleksi untuk mendaftar di jalur KIP. Nah, adik-adik juga di sini boleh ingin mendaftar jalur reguler boleh, KIP boleh. Nah, kalau yang ketiga jalur RPL ini untuk kelas karyawan yang sudah bekerja. Nah, adik-adik berarti ada di 2 ya, reguler dan KIP. Misalnya ada lagi yang bertanya, Pak, kalau seandainya saya di sekolah nggak dapat Pak KIP, boleh nggak saya daftar di jalur KIP kuliah? Boleh, karena KIP sekolah dengan KIP kuliah itu berbeda. Jadi nanti yang udah dapat kartu KIP sekolah
itu harus mendaftar lagi akunnya, kartunya di website kementerian mengenai KIP kuliah. Jadi berbeda ya. Nah, adik-adik kalau kuliah di Sisipol, pilihan kelasnya hanya ada 2. Reguler ada di pagi, kalau di karyawan ada di malam. Silakan, Pak, boleh nggak saya kuliah kelas karyawan? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil jalur KIP harus di reguler. Nggak usah mikirin kerja, karena nanti kalau jalur KIP sudah ditanggung semuanya oleh negara, bahkan adik-adik mendapatkan uang saku. Nah, fasilitas yang ada di kampus Sisipol itu banyak sekali. Yang pertama, adik-adik nanti ruang kelasnya itu ber-AC. Wah. Yang kedua, ruang kelasnya ada juga yang terbuka. Kita bisa belajar di ruangan terbuka. Lalu ada juga perpustakaannya. Lalu ada laboratorium komputernya. Nah, ada juga asrama kampus. Kalau rasa-rasanya adik-adik nih tinggalnya di mana nih dia? Di sini. Kampung Bugis ada, Senggarang ada? Ada juga. Rasa-rasa kejauhan nih kalau mau bolak-balik misalnya. Bisa nggak kalau kita tinggal di asrama? Ini kan ada asrama nih ya. Boleh tinggal di asrama. Dan syarat ketentuannya ada. Nanti adik-adik bisa daftar. Karena mungkin kalau mau kuliah tuh pengen fokus misalnya. Kalau bolak-balik misalnya mikir keselamatan. Lumayan jauh ya bolak-balik. Kalau Kampung Bugis misalnya mau jalurnya laut, kan lumayan juga kompongnya ya. Nah, mau nginap di asrama boleh. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Nanti silakan kalau kuliah di Sisipol, mau tinggalnya di asrama boleh. Adik-adik di sini menjalankan nggak atau merasakan nggak kurikulum Merdeka Belajar? Ada? Ya, di kampus juga ada program Merdeka Belajar. Nah, dengan nanti kuliah di Sisipol, adik-adik itu dapat merasakan yang namanya program Merdeka Belajar juga dengan berbagai skema. Jadi belajar di kelas gini ada, terus nanti Merdeka Belajar itu nggak belajar di kelas, tapi di lapangan. Atau dengan skemanya tadi. Skemanya itu bisa pertukaran pelajar. Kalau nggak salah ada namanya Jamie Polando, dari Kampung Bugis juga kalau nggak salah. Itu dia pertukaran pelajar, kuliah 6 bulan di Unsud. Daftarnya di Sisipol, kuliahnya di sana, di Purwokerto. Nah, terus kalau skema yang ada lagi, skema magang. Adik-adik kan biasanya kalau kita kuliah mikirnya kan nanti kerjanya mau jadi apa gitu. Nah, dengan ada Merdeka Belajar, skemanya magang, adik-adik bisa merasakan langsung praktek kerja jadi pegawai yang ada di kantor itu. Nah, sekarang ini yang paling rame itu ada di dinas sosial. Jadi kakak-kakak tingkat yang ada di kampus itu kemarin kerja sebagai pegawai dinas sosial. Benar-benar seperti pegawai dinas sosial. Ada lagi yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyatanya itu dengan berbagai macam metode. Ada yang pergi ke desa-desa, ada yang ke Lingga, kemarin Anambas, Natuna. Bahkan adik-adik juga bisa nanti ya ikut KKLN. Jadi KKN-nya nggak ke desa tapi ke luar negeri. Nah, belajar nanti kita ke kampus-kampus terkenal yang ada di luar negeri. Terutama negara yang akan kita kunjungi ada Malaysia dan Thailand selama 10 hari. Nah, kalau yang daftarnya di KIP kayaknya itu juga ditanggung sudah dari KIP-nya. Tinggal berangkat. Pulang-pulang setara dengan KKN yang ke desa ataupun ke pulau-pulau. Nah, tinggal pilih aja. Pak, saya nggak suka Pak kalau ke luar negeri KKN-nya. Saya sukanya ke pulau-pulau. Pengen lihat lagi saudara-saudara kita yang ada di pulau sana misalnya. Boleh pilih yang sana, ya kan? Pak, saya pengennya belajar di kampus-kampus yang ada di Malaysia dan Thailand. Atau mempelajari mengenai negara-negara perbatasan. Karena nanti kan kita akan perginya ke daerah-daerah yang perbatasan juga di negara-negara itu. Kita akan tahu nanti ada apa sih dengan Indonesia, ada apa sih dengan Thailand, ada apa sih dengan Malaysia. Nah, seperti itu. Nah, tapi saya nggak panjang-panjang. Nanti adik-adik saya akan berkomunikasi langsung dengan Kak Indah. Karena Kak Indah ini
sudah merasakan juga nih nikmatnya dunia kampus plus juga KIP kuliah. Nah, nanti Kak Indah mungkin ada bingkisan nih. Jadi ada kuis nanti dari Kak Indah, ikutin apa dari Kak Indah. Baik, waktu dan tempat saya serahkan dengan Kak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Oktaviani, biasa dipanggil Indah. Jadi sekarang saya itu udah OTW semester 4 di Sisipol Raja Haji, program studi sosiologi. Nah, boleh nggak sih, mau izin dulu nih, boleh nggak ya saya pakai aku kamu ke kalian? Boleh lah ya. Oke, berhubung karena umur kita nggak beda-beda jauh, jadi aku pengen pakai aku kamu aja gitu ke teman-teman semuanya. Jadi aku ada dikit pertanyaan nih buat teman-teman. Nanti yang bisa jawab, aku kasih sedikit bingkisan dari Sisipol Raja Haji. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan atau langsung maju ke depan. Oke? Terus bingkisannya cuma ada 3, jadi teman-teman rebutannya. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan ada berapa program studi di Sisipol Raja Haji dan sebutkan namanya. Gampang kan pertanyaannya? Oke, sorry, sebutin namanya, terus jawaban. Oke, good. Tangan dong buat temennya. Aku mau sini dulu, boleh? Oke, next. Siapa yang bisa sebutin 3 aja fasilitas yang ada di kampus Sisipol Raja Haji? 3 aja. Ayo buka brosurnya. Ayo maju. Gak boleh dong. Gak boleh nyontek. Ayo siapa duluan? Depan atau belakang? Sebutin namanya, terus jawabannya. Nama saya Muhammad Arifin. Halo Arifin. Terima kasih ya. Jawab. Namanya lapangan olahraga, perpustakaan, labor komputer. Oke, good. Oh. Pertanyaan terakhir. Sebutkan ada berapa jalur masuk ke Sisipol Raja Haji? Ayo maju. Makasih buat partisipasinya, makasih buat waktunya dan kesempatannya. Dan buat teman-teman yang pengen daftar, nanti boleh minta formulirnya sama kita. Kalau kalian daftar hari ini, formulirnya dapat sekarang, itu nggak bayar ya. Jadi kalau misalnya di sini kan ada tuh uang formulir, itu kan bayar tuh seharusnya. Kalau teman-teman daftarnya sekarang, itu nggak bayar formulirnya, oke? Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dong untuk Kak Indah. Ya, di sini yang mau melanjutkan kuliah siapa? Nah, banyak kan? Tentu sudah ada pilihan. Tapi bingung juga nih kadang-kadang. Pengen kuliah, kadang-kadang kan banyak nih pikiran. Yang mana yang pastinya gitu ya? Udahlah, coba-coba dulu lah gitu ya. Coba-coba misalnya ada yang ikut SN misalnya, kalau yang perguruan tinggi negeri ya, pengennya supaya pas daftarnya gratis, biayanya murah. Terus itu kalau yang SN itu kena UKT nggak nanti? Kena. Nah UKT-nya, kalau kena UKT-nya yang murah-murah, kalau kena UKT-nya kita ditetapkan ke yang tinggi ya mahal. Nah kalau adik-adik lihat biaya kuliah kita, ya mungkin kalau uang masuknya kan 6 juta lebih ya. Tapi itu sudah include dengan biaya SPP di semester 1. Nah, terus kalau per semesternya ke depan, semester 2, 3, 4 dan seterusnya, adik-adik bisa lihat tuh biaya SPP-nya di semesteran berapa, hanya 2 jutaan lebih.
Nah, kalau kena yang UKT-nya ada yang kena 3 juta, ada yang di atas itu, ya akhirnya lebih mahal. Nah, biaya kuliah di Sisipol akhirnya lebih murah daripada yang negeri. Tapi pilihan jurusannya memang hanya ada 3, yaitu administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan sosiologi. Jurusan yang lain belum ada. Nah, mungkin kalau adik-adik inginnya, Pak, saya mau negeri. Sekarang status negeri dan swasta itu sama aja. Kalau dulu iya, sebelum saya kuliah bahkan, negeri dan swasta itu menjadi primadonanya pasti negeri. Kenapa? Kalau negeri ujiannya hanya 1 kali, kalau swasta harus 2 kali. Ujian di perguruan tingginya dengan ujian nasional. Maka daripada ribet-ribet orang pilih negeri gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak ada perbedaan. Yang membedakan adalah dia terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah, kalau negeri, kalau akreditasinya lebih rendah daripada yang swasta, berarti kita pilih yang swasta, ya. Terus, kalau ada yang dekat, kenapa harus yang jauh? Nah, lebih enak deket gitu ya. Terus akreditasinya juga udah terjamin. Plus, nah, kalau Anda daftarnya KIP apalagi, semua gratis. Nah, 1 bulannya Anda akan diberi uang saku bahkan. Jadi uang kuliah SPP-nya sudah ditransfer langsung ke kampus, Anda nggak usah mikirin lagi bayar SPP. Kalau KIP sekolah gimana? Dikasih, tapi untuk bayar apa? SPP. Dikasih kok bayar lagi? Macam nggak ikhlas gitu ya. Nah, kalau di KIP kuliah, Anda nggak usah mikirin SPP karena sudah ditransfer oleh negara ke kampus. Nah, uang yang diberikan ke kita nanti melalui rekening, nanti diurusin nomor rekeningnya apa semuanya, nanti Anda dapat. Cek IG-nya. Ada yang bawa HP nggak? Cek IG-nya, admisi Sisipol, jangan lupa follow. Di sana itu ada sebanyak 56 orang nerima buku tabungan. Dan setiap semesternya di awal nanti dia akan mendapatkan 5.700.000 per semester. Gede nggak? Besar. Nggak bayar SPP ya. Tapi untuk adik semua bisa beli laptop kalau belum ada laptop ya. Ya, saya ngarahin yang baik-baik dulu ya. Bisa beli HP. Kalau udah kuliah harus ada HP ya, karena komunikasinya nanti banyak pakai media sosial, kita belajarnya seperti itu. Terus kalau sudah punya laptop Pak, sudah punya HP Pak, boleh nggak kalau kami beli motor? Boleh. Tapi kalau mau beli yang baru nggak bisa, karena nggak cukup ya. Per semesternya 5.700.000. Kalau beli yang second bisa. Atau Pak, kami kumpul baru beli? Boleh. Karena itu semuanya untuk adik-adik gunakan. Yang penting di pesannya adalah gunakan untuk kepentingan kuliah. Apakah nanti kuliah butuh fotokopi, buat tugas dan sebagainya. Pak, perlu dilampirin kwitansi nggak? Enggak. Duitnya udah punya kita ya. Beda sama sekolah ya. Jadi gede nggak tuh? Gede. Dibiayain sampai Anda semester 8. Nah, 4 tahun. Jadi adik-adik harus wajib tuh. Masa studi kita kan paling ya bentuknya ada di 4 tahun. Yaitu 8 semester. Semua dibiayain. Gede nggak? Nah, kalau di negeri ada juga, ada sama. Itu banyak dikejar ya dari siswa-siswa kelas 12. Waktu saat ini dia berebut tuh SN. Ternyata di swasta ada. Seleksinya lebih mudah lagi. Nanti saya yang seleksi. Nggak susah-susah kan? Nah, kalau di negeri ya nanti Anda akan bertemu secara online di dalam aplikasinya ya kan. SN itu kan pakai aplikasi. Nanti Anda akan bertarung secara nasional. Nah, udah SN nanti SB, itu baru nggak bisa, baru jalur mandiri. Kalau di kampus di Sipol hanya 1 kali aja ujiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Yang tadi Kak Indah bilang, kalau daftar hari ini ada formulirnya di sini, Anda isi sekarang, saya bebaskan, berikan langsung biaya formulirnya. Tadi ada 9 orang dari SMA 7, mereka kemarin ambil langsung formulirnya, langsung kita ujikan. Mudah aja Kak Indah ya tesnya.
Nah, nanti kita akan umumkan kelulusannya. Nah, kalau dia KIP gimana? Tunggu aja informasinya ya, karena website untuk buat akun KIP-nya tahun 2023 belum dibuka karena baru berakhir yang 2022 kemarin. Nah, tapi untuk 2023 tetap akan dibuka. Nah, kita daftar dulu di Sisipol, nanti kalau ingin mendaftar di KIP silakan. Ada yang mau isi formulir sekarang nggak? Ada? Ya. Formulirnya tinggal berapa ini ya? Tinggal dikit, tinggal. Ya, ini dulu. Ada? Ya. Ya, jadi nanti formulirnya serahkan ke Kak Rara. Terus yang mendaftarnya langsung menggunakan portal e-kampus nanti konfirm ke Kak Indah. Misalnya tadi siapa namanya? Perdisa. Perdisa konfirm ke Kak Indah. Terus siapa lagi? Ya? Arifin. Nah, Arifin juga konfirm ke Kak Indah. Yang lain-lain konfirm ke Kak Indah. Supaya kita bisa tahu ini dari SMA 6 dan pendaftarannya kan hari ini nih. Artinya kalau yang daftar hari ini masuk ke portal, kita kan nggak tahu nih siapa, ya kan? Saya akan submit langsung tanpa pembayaran formulir pendaftaran. Apakah dia dengan jalur reguler ataupun KIP. Nah, terus yang membedakan nanti jalurnya itu reguler atau KIP. Yang KIP nanti kita komunikasi ya, Pak, saya mau daftar KIP. Nanti saya tandain adik-adik semuanya. Setelah ngikutin berbagai tahapan, adik-adik semuanya akan saya konfirmasi lagi bahwa adik-adik yang mendaftar KIP akan saya gabungkan di dalam grup WA KIP Kuliah 2023. Paham ya? Paham. Baik, kalau begitu kegiatan kita pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan, terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih juga yang sudah mendaftar dan mempercayai Sisipol sebagai kampus pilihannya. Saya dari Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang beserta kakak-kakak yang hadir hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penyampaian, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Smatik! Smile! Smatik! Smile! Sisipol Raja Haji! Sisipol Raja Haji!